Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandarda Safitri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview materi kelima dengan judul jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Selanjutnya, pencapaian pembelajaran. Di sini yang pertama menganalisis definisi kejahatan teknologi informasi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kejahatan dengan sarana komputer. Yang ketiga, memahami modus operandi carding sebagai contoh kejahatan properti. Dan yang keempat, ada mengevaluasi klarifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran dan modus. Selanjutnya masuk pada kejahatan teknologi informasi, yaitu di satu sisi teknologi memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi lain juga memfasilitasi terjadinya kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, terjadi pergeseran dari faktor manusia menuju faktor teknologi sebagai pemicu dan fasilitator kejahatan. Kejahatan dianggap selalu berkembang seiring kemajuan teknologi. Kejahatan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melibatkan akses, penggunaan, atau pemanfaatan fasilitas komputer dan sistem elektronik tanpa izin. Selanjutnya, evolusi istilah kejahatan komputer. Mulai dari komputer misuse hingga cybercrime yang menunjukkan semakin luasnya cangkupan dan kompleksitas kejahatan di ruang digital. Perkembangan fungsi komputer dan internet sebagai jaringan global turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan lintas negara. Lanjut, masuk pada motif kejahatan TI yang meliputi motif ekonomi, politik, sosial, psikologi, dan ideologis. Salah satu fokus utama materi ini adalah carding, yaitu penyalahgunaan kartu kredit melalui internet. Carding dijelaskan sebagai kejahatan terhadap properti dengan modus kejahatan umum yang difasilitasi oleh komputer. Modus operandi carding mulai dari pencurian data kartu kredit, validasi data, transaksi e-commerce, pengiriman barang ke alamat tertentu, hingga penjualan barang dan pencucian uang. Carding dipahami sebagai kejahatan lintas negara karena pelaku, korban, server, dan sistem pembayaran dapat berada di negara yang berbeda. Dampaknya tidak hanya merugikan pemilik kartu, tetapi juga mercat, sistem keuangan, dan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik. Selanjutnya, masuk pada klarifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran. Kejahatan TI diklarifikasikan berdasarkan sasaran terhadap individu, properti, pemerintah, dan masyarakat, serta berdasarkan modus operandi komputer sebagai target, alat, atau tempat kejahatan. Untuk memperkuat pemahaman materi menyajikan studi kasus sindikat carding di Indonesia, termaksud hambatan penegakan hukum akibat server luar negeri dan pembuktian digital. Selanjutnya, masuk pada regulasi untuk carding di Indonesia. Regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku carding di Indonesia antara lain Undang-Undang ITE, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang TPPU. Upaya pencegahan carding dijelaskan melalui pendekatan teknis, edukasi, monitoring transaksi, serta kerjasama antara bank merchant dan aparat penegak hukum. Selain itu, dibahas pula tren carding modern seperti pemanfaatan dark web, cryptocurrency, dan teknologi AI. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari review materi ke-5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.